Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Jowo, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 dalam susunan mushaf Al-Quran dan tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamakan Al-Kafirun karena dalam surat ini Allah menyampaikan ultimatum kepada kaum kafir lewat surat Al-Kafirun ini bahwa perbuatan jahat mereka akan mendapatkan pembalasan dari Allah. Dari surat ini juga kaum muslimin diminta untuk memetik pelajaran dari atas perbuatan orang-orang kafir ini. Surat Al-Kafirun ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap usulan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk melakukan kompromi dalam penyembahan terhadap Tuhan. Mereka, kaum kafir, mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah secara bergantian. 1 tahun menyembah Allah bersama Rasulullah, dan tahun berikutnya Rasulullah diajak menyembah berhala bersama mereka. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun ini untuk dengan tegas menolak tawaran mereka. Rasulullah diperintahkan menyatakan tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah, dan mereka pun tidak akan menyembah Allah yang Rasulullah sembah. Surat ini diakhiri dengan pernyataan yang sangat tegas tanpa adanya tawar-menawar atau kompromi lagi tentang penyembahan. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada kompromi lagi dalam urusan ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untuk itulah surat Al-Kafirun diturunkan bahwa tidak ada kompromi lagi dalam urusan penyembahan, karena ini sangat vital bagi seorang yang beragama Islam. Sahabat Kopi Jowo semua, Allah paling maha cemburu bila disekutukan. Dosa yang tidak ada toleransi adalah menduakan Tuhan atau disebut syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrika billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Quran Surat An-Nisa 48. Sahabat Kopi Jowo semua, dalam menghadapi hidup ini tidak semua orang diberi karunia hidup berkecukupan. Masih banyak saudara muslim kita yang dalam kondisi rentan terhadap godaan kemusyrikan, baik dari tekanan ekonomi maupun masalah hidup lainnya. Setan tidak akan henti-hentinya menggoda manusia untuk mencari solusi masalah mereka melalui jalan selain Allah dan menggiring mereka ke jalan kemusyrikan. Masih banyak saudara muslim kita terjerumus dan bersekutu dengan dukun-dukun pemuja setan untuk mencari solusi hidup mereka.
Masih banyak juga saudara muslim kita terjebak dalam ritual-ritual pesugihan untuk mengatasi masalah himpitan perekonomian mereka, dan masih banyak perbuatan syirik-syirik lainnya untuk menghadapi masalah hidup mereka masing-masing. Mereka semua telah meminta bantuan kepada selain Allah. Setelah satu persatu manusia terjerumus dalam jebakannya, setan pun tertawa puas. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar dari semua hal yang demikian itu. Sahabat Kopi Jawa semua, hendaklah kita selalu berdoa agar dijauhkan dari godaan kemusyrikan ini, sebab dosa yang paling tidak bisa diampuni oleh Allah adalah syirik. Dan surat Al-Kafirun ini juga mempunyai beberapa keutamaan. Berdasarkan riwayat At-Tirmidzi, surat ini dianggap sepadan dengan 1/4 dari seluruh isi Al-Quran. Dalam riwayat Ahmad dan Al-Hakim, terdapat hadis dari Naufal bin Muawiyah yang menyatakan bahwa membaca surat Al-Kafirun dan kemudian tidur setelah membacanya akan memberikan kebebasan dari perbuatan menyekutukan Allah. Selain itu, membaca Al-Kafirun juga dianggap sebagai bukti bahwa seseorang telah berproklamasi untuk tidak menyekutukan Allah. Seperti yang dituturkan oleh Abu Ya'la dari hadis Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepada kalian semua sebuah kalimat yang akan menyelamatkan kalian dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bacalah surat Al-Kafirun ketika kalian hendak tidur. Sahabat Kopi Jawa semua, itulah kisah surat Al-Kafirun. Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa syirik ini. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan dalam penuturan konten kami, itu semata-mata khilaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.